Nah, ini Dan komplit. untuk pemakaian Ini terus masih ada, terusannya ini di ya suara ya Bapak Ibu, suara dari mana ya? vektornya masih di batas Sebentar. normal. Oh, Dimatikan dulu Dan itu. di bulan Saya September ini unmute aja mungkin tercatat semua ya. dimatikan Mas Bima, dimatikan. Bapak Ibu memang Yang sempat itu. mengalami single thread Saya mute all selama ya. Ya, mute dulu aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Tapi sebelumnya Silakan saya Bu, mau silakan Bu. bahas Kita stay. bahas dan dulu PR yang Dewata kemarin ya Pak ya. sempat mengalami breakdown 3 jam dan Bentrok ada suaranya. shift loader underspeed single Saya thread bahas dulu 10 PR jam yang kemarin. Ini dan apakah window semuanya sudah maintenance kurang mengerjakan? lebih melakukan aktivitas. Sudah. Untuk Sumatera sudah Tapi Bu, ada yang lupa mungkin ya. Tasik dan untuk Perawan Mic-nya belum mengalami dimatikan Bu, konversi yang lain Bu. Udah terdengar suara Ibu. Oke, bentar. salah Oke. tidak mengalami Saya copy Oceanco dulu ya yang sudah bulan dengan September PR. 1 jam itu ada masalah di Pontianak dan sempat melakukan video maintenance selama 44 jam atau sekitar 2 harian. Dan untuk Celebes Sensor itu kemarin sensor. sebenarnya 28 jam ada total di 21 sampai dan Bill Calypso Ini saya sementara copy ke grup. Kita mulai aja kalau begitu untuk absen belakangan ya, mencapai Bapak Ibu semuanya. Ini saya mute Baik, Bu. aja. ada seperti Bu, ada yang mic-nya belum dimatikan Bu. Suara Ibu nggak kedengaran. Bentar, Pak bentar. Irwana itu yang Pak Bima Irwana yang open mic. Baik, saya mute dulu ya Bapak Ibu semuanya. Ah, PR-nya sudah masuk, tapi mungkin ada yang masih belum. Nanti setelah selesai kuliah akan saya upload yang sudah mengerjakan PR. Nanti saya kirim nilainya langsung ke email Bapak Ibu kemarin. Tapi rata-rata saya lihat ini banyak yang betul ya PR-nya. Rata-rata semuanya di atas 80%. Oke, baik, kita akan lanjutkan materi kita, melanjutkan yang kemarin yaitu tentang kuliah vektor ya. Kita akan bahas dengan lebih detail lagi di sini tentang vektor. Biar nggak ada gangguan, saya matikan dulu kameranya. Bahasan pertama untuk vektor di sini adalah tentang koordinat, koordinat atau sistem koordinat. Kemudian yang kedua adalah besaran vektor dan skalar. Kita ulang lagi yang kemarin. Kemudian ada operasi vektor, lalu ada yang terakhir vektor komponen. Ya. Jadi kita akan bahas dulu di sini untuk sistem koordinat. Untuk sistem koordinat, sebelumnya sistem koordinat ini kita gunakan itu untuk menentukan posisi suatu titik dalam suatu ruang ya. Nah, koordinat yang mungkin kita pernah belajar sebelumnya, yang mungkin pernah dipelajari oleh Bapak Ibu juga sebelumnya itu ada yang namanya koordinat kartesius. Yang kedua adalah koordinat polar. Kita coba gambarkan ya koordinat kartesiusnya. Bentar. Saya stop share dulu, kemudian saya ganti dengan whiteboard.
Ya mudah-mudahan bisa dilihat semuanya ya. Ah, mungkin bisa dinonaktifkan Bapak Ibu ininya apa pointernya. Sini pointernya bergerak semua. Nah, jadi kita akan berbicara di sini sistem koordinat. Sistem koordinat. Ya, mohon maaf ini kalau tulisannya agak kurang baik. Jadi, sistem koordinat tadi kita gunakan untuk menentukan posisi suatu titik di dalam ruang ya. Yang pertama di sini ada koordinat kartesius. Yang kedua di sini ada koordinat polar. Oke. Kita akan bahas dulu di sini tentang koordinat kartesius. Jadi kalau koordinat kartesius di sini adalah koordinat yang menggunakan dua dimensi. Wah, ini banyak yang ikut coret-coret ya, sebentar. Gimana ya? Untuk menonaktifkan yang lain coret-coretnya. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa dinonaktifkan dulu ya coret-coretnya. Oke. Jadi koordinat kartesius ini menggunakan dua dimensi. Ya. Jadi ada yang namanya kan satu dimensi. Bentar. Ada yang namanya dua dimensi. Ini masih ada coret-coretan ya. Ada yang namanya, oh gimana Maaf, Bu, ini? belum nyala di layar, belum muncul di layar, Bu. Iya Pak, ini sebentar nih, ini banyak yang ikut coret-coret juga ya. Gimana ya, saya coba nonaktifkan yang ikut coret-coret juga ini. Oke, sebentar. Mungkin Oke, mungkin teman-teman yang lain dilepas aja dulu mouse-nya. Jadi nggak ikut kecoret. Nggak ada kepegang Jal, dia gerak-gerak sendiri. oke. Jadi eh, ada yang namanya satu dimensi ya. Satu dimensi, kemudian dua dimensi, dan tiga dimensi. Kalau satu dimensi, ini dia membentuk yang namanya garis. Kalau dua dimensi, ini membentuk yang namanya bidang. Kalau tiga dimensi, ini membentuk yang namanya ruang. Ya, jadi kalau ini garis, kalau bidang seperti ini ya, ini bidang. Kalau ruang itu bervolume. Nah, seperti kita menggambar balok atau kubus. Nah, ini adalah tiga dimensi. Oke, jadi ini satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Kartesius itu adalah dua dimensi. Berarti dia yang ini ya, dua dimensi. Nah, pada koordinat kartesius itu biasanya dinyatakan dalam suatu notasi. Notasinya itu untuk kartesius adalah X, Y. Ya, di mana X ini kita sebut sebagai origin, kemudian Y di sini ini adalah jarak vertikal, ya, jarak vertikalnya, jarak vertikal. Origin ini adalah titik asal maksudnya ya. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya kita akan coba gambarkan di sini X, Y misalnya adalah 3,4. Bentar.
X, Y misalnya adalah 3,4. Nah, 3,4. Nah, ini koordinat kartesiannya. Lalu kita coba gambarkan di sini. Ini adalah sumbu X. Yang ini sumbu X. Kemudian ini adalah sumbu Y. Nah, 3,4 itu 1, 2, ini 0 ya. 3,4. Untuk 2, 3, 4. Ya, ini 3. X itu 3 di sini. 3. Kemudian Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kita hubungkan seperti ini. Kita tarik garis. Seperti ini. Kemudian di 4 juga kita tarik garis. Nah, titik pertemuannya ini kita sebut sebagai titik koordinat Kartesius 3,4. Bu, izin Bu, nggak kelihatan Bu ininya, share-nya Bu. Oh, nggak kelihatan. Iya, Yang Bu, nggak lain? muncul di layar catatannya, Bu. Di sini Oh, Nggak muncul, Bu. tidak muncul ya? Muncul Bu, di Muncul, saya Bu, muncul muncul. Bu. Oh, Saya ada. muncul ya? Muncul, Bu. tempat saya nggak ada Bu. Bang Muncul, Bu. muncul. Muncul, Bu. Iya, Di mungkin geser aja. zoomnya Coba di zoom ya, out, dicari di, itu layarnya lebar di itu. update. Zoom out dulu. Ini Digeser gambar aja. saya juga jadi hilang nih. Wah, ini banyak coret-coret ya masih. Oke, tadi seperti itu ya. Ini tiba-tiba gambarnya menghilang nih. Ya, seperti itu kalau 2 dimensi. Lalu kalau 3 dimensi itu bagaimana? Kalau 3 dimensi ini kita sebut sebagai koordinat polar ya. Koordinat polar. Koordinat polar. Nah, kalau Di tadi, tempat saya. sekarang bisa dilihat ya, koordinat polar. Kalau tadi kita menuliskannya dalam notasi X, Y untuk Kartesius, kalau untuk polar itu adalah R, theta. Nah, seperti ini, R, theta. Sekarang kita tinggal mencari tahu R itu apa, kemudian theta itu apa ya. R ini kita dapatkan sebenarnya dari X dan Y. Nah, jadi kalau kita gambarkan lagi, X dan Y, tadi kita sudah dapatkan 3,4 karena tadi gambar hilang, jadi saya coba gambar lagi ya, 3,4. Kemudian di 4, 1, 2, 3, 4 ya. Sini. Tiga koma empat. Nah, ini kita sebut sebagai R-nya. Yang ini, R-nya ya. Kemudian di sumbu X di sini, lalu di antara sumbu X dan sumbu Y itu membentuk suatu sudut yang kita sebut theta ya. Nah, ini besar arahnya ya. Ini arahnya dalam bentuk sudut. Sehingga kalau penulisannya R, theta, ini R memiliki nilai tertentu, kemudian theta adalah sudutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan R-nya itu adalah R-nya itu R-nya itu kita dapat dari mana? Nah, kalau tadi 3 dan 4, maka R-nya berapa kalau kita gunakan Pitagoras? 3
4. Kira-kira R-nya berapa nih? R sama dengan 5, Bu. 5 ya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 5 ya. Hasilnya adalah 5. Kemudian kalau tetanya bagaimana? Nah, kalau tetanya ini kita menggunakan tangan ya. Tangan, Tangan. Bu. Jadi berapa? Arc tangan teta. Kalau tangan itu depan per ini ya. Berarti ya, tangan itu sama dengan Y per X ya. Y per X-nya berarti 4 dibagi 4 dibagi 3. 3. Jadi berapa nih tangan 4 dibagi 3? Ya, jadi arc atau inverse daripada tangan 4 per 3. Inverse tangan 4 per 3. Nah, coba Bapak Ibu bisa dicari mungkin. Saya kasih waktu 5 menit nih. Arc tangan 4 per 3 itu berapa? 5 menit ya. Nol koma nol dua ya, Bu? 0,02 kalau disudutkan berapa? Bentar, pusing. Coba diutak-atik dulu, nanti habis itu saya kasih tahu. Di kalkulator di handphonenya itu bisa diubah menjadi tampilan saintifik ya. Lima tiga kah Bu sudutnya Bu? Ya, gimana nih Bapak bisa mendapatkan 53? Bisa share ke yang lain nih. Pakai kalkulator Bu. Ya, pakai kalkulator ya. Gimana Pak? Arkus tangan 4 per 3. 4 dibagi 3. Mereka yang punya duit kok ini ya. 433 ya. 4 dibagi 3, 1,33 kan. Oh, kami malah alhamdulillah Pak. Karena kami itu induk aja sendiri, dan kami nggak mau Kalkulatornya mungkin aktif beda-beda. lagi. Induk Ini secepatnya diupdate ya Iya. di ini ke ini juga supaya nanti enak. Makan menjadi seperti itu karena kita nggak sampai. Kami timbali ke email nanti Pak ya. Ya sampai ini aja. Tetapi nanti di ini di WA pribadi ya. Misalnya Mas juga kami ada email ini tentang ini. Sama ini. Oke, Hai nanti itu ini kan udah 1 bulan tugasnya. lebih loh. Oh, ini masih ada suara ya. Aman. Saya mute-kan dulu ya. Unit ya kan. Oke, nanti ini jadi tugas saja nih ya, Bapak Ibu. Gimana caranya mencari tangan 4 per 3? Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang misalnya saya kasih contoh soal. Biasanya kalau untuk soal di koordinat polar ini, itu kita langsung dikasih soal itu R
koma theta ya. Jadi nanti kalau untuk yang tangannya itu dicari mandiri saja. Jadi kalau R, theta misalkan saya kasih tahu di sini sama dengan R, tetanya sama dengan misalnya 10,45 ya. Nah, 10,45. Gimana kalau kita diminta untuk mengkonversikan ini ke dalam bentuk X, Y. Jadi dari koordinat kartesian menjadi koordinat polar. Sorry, ini ada sudutnya ya. Nah, untuk kasus seperti ini, kita akan lihat berdasarkan tadi ya garis Pitagoras tadi. Kalau misalkan ini adalah R, dan di sini tetanya, ini X, ini Y, maka kalau untuk mencari X itu adalah ya, X di sini kan sumbu datar ya. X itu adalah Y cos theta. Y cos theta. Y itu sama dengan sorry, bukan Y ya, tapi ini R. Sorry, ini adalah R. R cos theta ya, R cos theta. Ini R cos theta. Yang Y di sini adalah R sin theta. Sehingga kalau diminta untuk mencari nilainya, berarti R cos theta di sini adalah 10 cos 45 ya. Yang di sini 10 sin 45. 10 cos 45 itu, kalau cos 45 itu kan setengah akar 2. Setengah akar 2 ya, berarti 10 dikali dengan setengah akar 2. 5 akar 2. Kemudian untuk ini 10 dikali sama ya, setengah akar 2 juga. 5 akar 2. Ya. Jadi jawabannya adalah kalau kita konversi ke bentuk kartesian X, Y-nya, jawabannya X, Y-nya ini sama dengan 5 akar 2, 5 akar 2. 5 akar 2 ini 5 dikali akar 2 ya. Mungkin sekitar 7 7,07 ya. 7,07 Bu. Ya, 7,07. Nah, seperti ini. Itu adalah koordinat polar. Ya, koordinat polar. Bentar. Oke, jadi koordinat polar ini adalah membentuk ruang. Baik, saya coba share yang selanjutnya. Itu tadi adalah mengenai koordinat. Ya. Nah, sekarang kita masih ada bahasan nih, kemarin sempat saya bahas ya. Jadi ada yang namanya vektor dan skalar. Nah, vektor dan skalar hanya memiliki magnitudo saja. Ya, jadi hanya memiliki besarnya saja. Magnitudo itu besarnya saja. Tapi dia tidak memiliki arah. Oke, tidak memiliki arah. Nah, kalau besaran vektor, dia memiliki besar dan memiliki arah juga. Nah, magnitudo ini nilai juga bisa diartikan sebagai magnitudo ya. Jadi ada nilainya dan ada arahnya. Oke. Eh, Contohnya kalau yang hanya besarnya saja itu kemarin massa, kemudian temperatur ya. Nah, coba ini
Bapak dan Ibu sekalian coba diidentifikasi ya, diidentifikasi. Di sini saya akan menuliskan apakah ini besaran vektor ataukah ini besaran skalar ya. Kalau saya menuliskan 60 kilometer per jam, vektor atau skalar? Vektor. Vektor, Bu. Vektor, Bu. Vektor ya. Vektor, Bu. Ini Bukan vektor. ya, 60 ini adalah magnitudonya, kemudian kilometer per jam ini adalah arahnya. Sekarang saya tuliskan 20 kilogram. Salah, Bu. Besar ya. Ini hanya ada besarnya saja atau nilainya saja, tapi tidak ada arahnya. Kemudian saya tuliskan lagi 5 Newton ke utara. Apa ini? Vektor. Ya, vektor. Sekarang 25 derajat Celcius. Skalar. Skalar. Oke, paham ya. Jadi itu adalah besaran vektor dan skalar. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang operasi vektor. Kemarin juga sempat kita singgung ya, operasi vektor. Operasi pada vektor itu ada penjumlahan vektor, ya. Jadi vektor ini kita jumlahkan secara grafis ataupun secara analitis. Contoh misalkan vektor di sini vektor A. Masih ingat ya menuliskan vektor. Vektor A. Ya, ini kemarin kita kasih tanda panah di sini. Vektor A besarnya 3,4. Kemudian vektor B itu besarnya 1,2. Nah, penjumlahan vektor itu bisa kita tuliskan sebagai C ya. C sama dengan A ditambahkan dengan B. Nah, cara menghitungnya itu kita menjumlahkan masing-masing komponen pada sumbu X dari vektor A dengan vektor B, kemudian komponen Y dari vektor A dan vektor B. Nah, komponen X dari vektor A itu adalah 3. X dari vektor B itu adalah 1. Itu kita jumlahkan. Penulisannya, kalau dalam notasi vektor, itu adalah CX. CX di sini itu vektor A, AX ya, kita tuliskan AX. Kemudian dari vektor B, ini dituliskan sebagai BX. Sehingga AX ini apa? 3 ya. 3 ditambahkan dengan 1. Jadi 4. Nah, kemudian untuk yang Y, CY, ini juga sama. Komponen A yang Y-nya ditambah dengan yang B-nya. Sehingga 4 ditambah dengan 2. ya, jadi 6. Oke, maka kita bisa menuliskan di sini, di atas saja ya. C itu sama dengan 4,6. Itu adalah penjumlahan vektor. Nah, bagaimana kalau kita melukiskannya ya? Atau secara grafis. Kalau ini adalah secara analitis. Kalau secara grafis, itu tadi kita harus menggambarkan. Nah, coba sekarang Bapak Ibu latihan 5 menit, saya kasih waktu untuk menggambarkan vektor A ditambah dengan vektor B. Di mana vektor A ini 3,4, kemudian vektor B 1,2. Coba ada Bapak Ibu di sini yang mungkin bisa sambil coret-coret di sela-sela pekerjaan nanti dikirim hasilnya ke grup WA, nanti saya tampilkan di sini ya. Saya kasih waktu 10 menit mungkin ya, 10 menit.
Jadi 3,4 ditambah dengan 1,2 itu harus ada di titik 4,6. Oke, ini Pak Zainuddin ini sudah mengumpulkan nih. Ya, oke, ya boleh. Ya, betul ya Pak ya, seperti itu. Jadi dicari saja titik 4,6, jangan lupa ditambahkan tanda panah ya. Karena dia adalah vektor kan ya. Jadi kita tambahkan tanda panah. Ya, seperti itu. Udah ada yang bisa. Oke, itu secara analitis. Oke, terima kasih Pak Zainuddin sama Pak Ganes ya di titik 4,6. Nah, kita lihat nih gambarnya seperti ini. Ya, sorry. Wah, ini oke, betul ya 4,6. Nah, ini kira-kira gambarnya tadi seperti ini ya. Jadi ini yang garis putus-putus. Ini adalah 4,6. Oke. Jadi dia lebih panjang daripada vektor masing-masingnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah pengurangan vektor. Nah, pengurangan vektor ini dapat kita lakukan dengan menambah vektor negatif. Contohnya, ini juga kemarin sudah kita bahas. Jadi, kalau untuk pengulangan vektor, kalau tadi itu kita menuliskan adalah A ditambah B, ya ini C sama dengan A ditambah B, maka kita umpamakan saja kalau pengurangan vektor ini D ya. D sama dengan A min B gitu. Nah, coba kita berikan contoh di sini. Misalkan A itu adalah sama dengan berapa ya? A itu 5,7. 5,7. Kemudian B 2,3. 2,3. Nah, jadi D ini berapa?
Ya gampang aja ya Bapak Ibu. Caranya sama seperti tadi. DX sama dengan AX dikurangi dengan Jadi AX 3,4 ya. dikurangi ya, dikurangi BX ya, BX. Jadi 5 yang ini dikurangi dengan 2. Begitu juga dengan yang komponen Y-nya sama dengan AY dikurangi BY. Berapa Bapak Ibu? Berapa hasilnya? 7 kurang 4. 4. Oh, 8. 7 kurang Iya. 3. 3. Ya. 4, Bu. 4, Bu. Sorry, 5 kurang 2 ini tadi 3 ya. Oke, Ya, Bu. ini 2. Oke, 2,4. Benar nggak? 5 dikurang 2, ini 3 ya, 3,4. 3,4. 3,4. 3,4 ya. Jadi D ini sama dengan D sama dengan 3,4. Ya, oke. 3,4. Kira-kira gimana itu gambarnya? Apakah lebih panjang atau lebih pendek nih? Kalau tadi kan dia semakin panjang ya karena kita jumlahkan. Nah, coba gambarkan. Harusnya Lebih lebih pendek. pendek. Iya, coba Ya, Bu. mungkin Bapak Ibu yang mau volunteer lagi kirimkan lagi di grup WA. Tadi bagus sekali ada 3 orang yang mengirimkan. Oh, ada 1, 2, 3, 4 orang nih. Nah, coba sekarang saya kasih waktu 10 menit lah, 10 menit ya. Kita lihat ini gambarnya lebih panjang ataukah lebih pendek. Karena harusnya kalau menurut analitik atau teori, gambarnya harusnya lebih pendek. Oke, saya tunggu ya 10 menit. Tiga koma empat. Ya, 3,4 Pak. Nah, ini sudah ada nih. Nah, mungkin bisa digambarkan dulu ya titik asalnya sebelum kita dapatkan 3,4. Titik asalnya biar kita bisa melihat perubahan sebelum dan sesudahnya. Oke. Bapak Ibu bisa menambahkan ini ya, eh, tanda panah. Oke. Ya. Ada lagi?
Oke. Wah, banyak yang mirip kan. Ya, ternyata lebih pendek ya. Tapi ini ada yang lebih panjang nih. Harusnya lebih pendek ya dari yang vektor asal masing-masingnya. Ya, oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mau coret-coret. Nah, kita lanjut lagi. Ya, jadi ini harus lebih pendek dari yang sebelumnya, 3,4 ya. Oke, kita Ini lanjut. coret, izin Bu, Ya, ini coret-coretan nanti terekod juga kan Bu? terikot Pak. Terikot Oke, oke. coret-coretnya. Nanti saya kasih catatan kuliahnya Pak. Nanti ada kok. Yang saya coret-coret di sini semua nanti ada contohnya. Oke, oke Bu, makasih Bu. Nah, yang ketiga di sini ada yang namanya vektor nol ya. Vektor nol. Nah, jadi vektor yang tidak memiliki magnitudo nol dan tidak memiliki arah. Ini kita sebut sebagai vektor nol. Nah, ini sebagai pengetahuan aja. Jadi nilainya nol dan tidak memiliki arah, ini titik asalnya. Kemudian ini tadi gambar yang tadi kalau ini A tambah B, yang ini A kurang B. Jadi harusnya memang lebih pendek nih. Ya, ini A yang sebelah kiri, kemudian A, yang ini yang panjang, kemudian yang B ini lebih pendek. Nah, penjumlahannya yang garis putus-putus ya, A min B 3,4. Jadi kalau kita gambarkan seperti itu. Lebih pendek dibandingkan dengan besar vektor masing-masingnya. Kemudian ada lagi di sini yang disebut sebagai perkalian vektor. Jadi tadi ada penjumlahan vektor, kemudian ada perkalian vektor atau kita istilahkan sebagai dot product ya, dot product. Nah, contoh dari dot product ini saya contohkan ya. Misalkan A dan B itu adalah A-nya 2,3, kemudian B-nya ini adalah 4,1. Ditanyakan perkalian vektornya berapa? Ya, perkalian vektornya berapa? Kemudian sudut yang membentuk antara dua vektor ini itu adalah 0 derajat. Nah, berarti kalau sudut yang membentuknya 0 derajat, maka di sini cos 0. Ya, cos 0 itu berapa? Ada yang masih ingat Bapak Ibu cos 0? Cos 0 itu Satu, Bu. 1 ya. Kalau cos 180, 1 juga ya. Min. Ya. Jadi cos 0 itu adalah nilainya 1. Jadi kalau ditanyakan A dikali B atau A dot B, maka rumusnya adalah A B cos theta. Di mana di sini eh, A ini adalah
besar dari si A dikali dengan B. Ya, A dikali dengan B. Nah, A dikali dengan B yang ini juga ya. Jadi A dikali dengan B itu adalah berapa? 8 ya, 8. 8. Kemudian 3 dikali dengan 1 1, itu B-nya. 3. Jadi 3, sorry, 3. 3. Cos 0 itu 1 ya. Nah, jadi dikali 1. 1. Jadi, sorry, ini sorry Bapak Ibu sebelumnya. Jadi kalau kita menuliskan AB cos theta seperti ini, ya AB cos theta saya ulang lagi di sini. Keliru nih. Nah, ini udah dibikin XY tadi kah, Bu? Enggak Pak. Jadi kalau kita menemukan yang seperti ini, ya, ini 2 dikali 4, kita tambahkan dengan 3 dikali 1. Jadi kalau ada soal seperti ini, AB cos sama dengan 2 dikali 4 dikali 4. Ini kita tambahkan ya. Kita tambahkan. Ditambah 3 dikali 1. Nah, ini jadi 8 4. ditambah 4. 3 sama dengan 11. Iya. Ya. Jadi ini adalah perkalian skalar. Perkalian skalar. Kemudian ada lagi yang namanya perkalian silang. Ya. Atau cross product. Cross product. Nah, ini cross product. Kalau cross product itu kita melakukan perkalian secara matriks biasanya ya, secara matriks, di mana vektor satuan tegak lurus itu terhadap A dan B. Bapak dan Ibu saya ke toilet sebentar ya, ke belakang sebentar ya. Iya, Bu, silakan, Bu. Iya Bu, silakan Bu.
Oke, Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya. Ya, kita lanjutkan ya contoh dari perkalian silang ini. Nah, perkalian silang ini biasanya adalah kalau si vektornya itu tiga dimensi tapi dalam bentuk kartesius ya. Mata apa? Kartesius. Ini saya buka dulu ininya. Hmm, Apa bisa terlihat layarnya, Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, jadi eh, kalau tadi kan kita vektor itu misalnya A ya. Kemudian ada komponen A pada sumbu X dan pada sumbu Y. Nah, kalau untuk vektor perkalian ini biasanya untuk yang tiga dimensi, tapi bukan dalam bentuk polar. Bentuknya X, Y, Z. Nah, jadi kalau X, Y, Z ini kan membentuk ruang ya. Jadi kalau di sini ada X, mana ya? Bentar. Nah, ada X, kemudian ada Y, ada Z ya. Wah, ini banyak garisnya nih. Nah, oke. Jadi ada tiga titik gitu ya, ada tiga komponen. Ini mungkin kegeser-geser ya Bapak Ibu ya ininya, kursornya. Misalkan di sini saya ingin mengalihkan A dan B ya. A dan B perkalian silangnya bagaimana? A cross B. Vektor A dikalikan silang dengan vektor B. Ini kursornya ada yang bergerak ya. Nah, biasanya ini kita nanti sudah masuk ke vektor satuan. Jadi untuk vektor A ini ada komponen X dan Y dan Z-nya ya. Jadi kita bisa menuliskan A, I ditambah, sorry kita tulis saja AX, AY ditambah AZ ya. Contoh misalnya di sini A-nya itu 3 ditambah, oh kok jadi bergerak, sebentar. Jadi hilang Wah, semua, Bu. jadi ini Pak, zoom in ya. Jadi kecil dia. Ya, jadi lebih kecil nih. Bentar, ini mungkin ada yang nggak sengaja tergeser ya. Mungkin lagi main game nih Bu, kira-kira. Oke, nah jadi di sini ada, wah ini bentar ya, ada yang coret-coret nih. Eh, A, B ya. Contoh di sini, A-nya itu adalah A-nya misalkan di sini 3, kemudian min 3, kemudian di sini 4, kemudian di sini Y-nya 0 ya. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk kartesiannya min 3, 4, 0 ya. Jadi min 3 ini adalah komponen X, ini komponen Y, ini komponen Z. Wah ini mungkin Bapak Ibu jadi banyak yang nggak sengaja mencoret ya.
Oke. Kemudian B-nya di sini jadi hilang tulisannya. B-nya di sini misalkan adalah 2 ditambah 3 ditambah 0. Ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Nah, ini kita tuliskan di sini 2,3,0. Nah, bagaimana kalau kita kalikan secara cross, secara silang, maka kita perlu menggunakan rumusan dengan menggunakan matriks ya. Ini X, Y, Z. Yang ini tadi min 3, 0, 4. Kita masukkan di sini. Kemudian 2, 3, 0. Nah, ini X, Y-nya yang di depan ini kita tulis ulang lagi. Min 3, kemudian 0. Yang ini ya, kita tulis ulang lagi. Yang di sini 3, 3. Nah, ini kita buat simetris, kita kalikan. Cara mengalikannya seperti ini, dimulai dari sini. Jadi, X dikali 0 dikali 0 itu hasilnya 0 kan ya? 0. Kemudian ditambahkan dengan untuk yang Y-nya, untuk yang Y-nya 4 dikali 3 ditambahkan dengan 12. Ya. Kemudian untuk yang Z-nya, ini begini, min 3 dikali dengan 3. Ya, min 3 Min dikali dengan 9. 3. Min 9. Min 9. 9 ya. Min 9. Oke, min 9. Oke. Kemudian ini kita kurangi. Menguranginya itu juga harus simetris. Menguranginya dengan dari sini ya. Mengurangi seperti ini, saya kasih warna yang beda aja mungkin. Bu, izin Bu. Ya. Untuk B-nya itu 230 Bu, bukan 330. Oh, iya berapa tadi? 230 ya. Iya Bu. Oke, 230. 230. Belum ada operasi ya di situ. Oke, 230. Berarti ini kita kurangi nih. Ini ya. Berarti 2 dikali 0. Nah, kita kurangi dengan 2 dikali 0 itu 0. Kemudian 4 dikali 3. Yang ini juga kita kurangi. Ini kita kurangi. 12. 12. Ya, ditambah 12. Kemudian yang Y-nya yang ini ya. 0. 0 tambah 0. Jadi berapa ini? 12 dikurangi 9. 3 3. kurangi 12. 12. Jadi Minus 3 min 12 jadi minus 9. 9. Jadi hasilnya adalah minus 9. Nah, seperti itu kalau cross product. Nah, itu kalau kita cari besarnya. Tapi kalau kita menjawab eh, di sini kita jawab dalam bentuk X, Y, Z-nya saja sudah benar ya. Oke, jadi seperti ini kalau untuk cross product. Nah, biasanya kita akan diminta jawabannya sampai sini saja nih Bapak Ibu. Saya hapus dulu ya biar berurut. Ini 0, ini X-nya, kemudian ditambah 0 ya, ini 0,0, kemudian min 9. Nah, jawabannya seperti ini. Ya, ini 0 dikurangi 0, yang ini, kemudian 12 dikurangi 12, min 9 dikurangi 0, 0,0, min 9. Oke, nanti ada catatannya.
Saya stop share dulu yang ini. Oke. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah komponen vektor. Ya, komponen vektor. Tadi perkalian vektor. Nah, komponen vektor dan vektor satuan. Jadi, contohnya itu kalau kita ada satu vektor namanya vektor A. Ini mungkin nggak sengaja tercoret ya. Vektor A, komponen vektor. Komponen itu kan berarti bagian-bagian yang menyusun vektor. Nah, ini ada vektor A. Vektor A ini tersusun dari ada komponennya, ada komponen di X, ada komponen di Y, kemudian ada juga nanti komponen di Z ya. Coba kita sederhanakan saja misalnya sampai Z-nya nggak usah dulu. Ya, nggak usah dulu. Ini AX ditambah AY saja. Jadi AX di sini, ya, ini misalkan kalau kita gambarkan secara grafis, ini ada vektor A, di mana vektor A itu sebenarnya adalah terdiri dari komponen penyusunnya dalam sumbu X, kemudian dalam sumbu Y, ya, membentuk suatu sudut. Ini AX, yang ini AY. Oke, seperti itu. Dimana kalau kita perhatikan di gambar ini, AX itu adalah A cos theta, kemudian AY adalah A sin theta, ya, A sin theta. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan nilai A-nya, ya, A-nya saja, besar dari A-nya, kemudian besar dari sudutnya. Nah, ini bisa kita cari menggunakan A itu adalah AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Ya. Kemudian tetanya adalah, tetanya di sini yaitu tangen min 1. Min 1 ini maksudnya inverse ya, dari AY dibagi dengan AZ. Nah, ini kembali lagi ke yang tadi sebenarnya. Oke, turun ke bawah. Nah, jadi seperti itu kalau si A ini adalah terdiri dari komponen-komponen penyusunnya ya. Komponen penyusun pada sumbu X dan pada sumbu Y. Contohnya misalnya si A-nya ini adalah eh, tadi 4 sama 3 kan ya. A ini A sama dengan 4
4, 4, di sini 4, misalnya, kemudian di sini 3. Nah, berarti besar dari A-nya kalau kita kuadratkan hasilnya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat jadi 5. Ya. Kemudian tetanya itu adalah tangen arkus Y. Y-nya di sini, kalau di sini 3/4 nih. Ya, 3, ini 3. Nah, 3/4. Tinggal dicari ya, itu tugas yang tadi. Sudut 3/4 itu berapa? Oke, itu adalah komponen penyusun vektor. Kemudian yang terakhir di sini adalah vektor unit. Vektor unit. Nah, vektor-vektor yang tadi, loh kok jadi seperti ini? Nah, vektor unit di sini, ini kita sebut dengan nama lainnya adalah vektor satuan, ya, vektor satuan. Vektor satuan. Vektor satuan. Oh, hilang. Vektor satuan. Vektor satuan, kalau ada A, tadi kan kita menuliskan ya, ada komponen X, ada komponen Y-nya. Nah, ini kita bisa tambahkan AXI ditambah A, oh hilang lagi nih. Mungkin nggak ada yang nggak sengaja menyenggol. A, wah, bentar kok jadi nggak bisa nulis. Nggak kelihatan tulisan jadinya, Bu. Iya nih, bentar Pak. Oh, Hilang AX, gambarnya, Bu. ya, AXI, A, ya, vektor A ini AXI ditambah AYJ, ya, ini. Oke, jadi di sini kita akan menambahkan I dan J. Nah, ini menandakan satuan dari si vektor. Kalau kemarin kan satuan contohnya untuk panjang itu ada satuannya meter, ya. Wah, hilang. Nggak ada, Bu. Nggak Oke, kelihatan, Bu. ya ini mungkin ada yang menyenggol ya. Bentar, kemana ini gambarnya tadi? Aduh, hilang, Bu. Oke, tuh. Oke, kita contoh aja ya di sini. Eh, Misalnya ada vektor vektor A dan vektor B. Vektor A di sini besar, kita tuliskan 2 ya. 2I ditambah dengan 2J. Ya, 2I ditambah dengan 2J. Nah, satuannya ini J ya kalau untuk Y, kalau untuk X ini I. Kalau untuk Z itu K, I, J, K. Seperti itu. Misalnya di sini ada dua vektor A dan B. Kemudian vektor B ini adalah 2I min 4J. Ya, 2I min 4J. Nah, di sini kita diminta untuk
menjumlahkan dari vektor-vektor yang ada di sini. Nah, penjumlahannya itu kita sebutkan tadi R ya, resultan. Hilang lagi ya. Ya, ini nggak kelihatan nih Pak. Ini seperti ini. R Di follow Bu penjumlah. Hanifahnya. Jadi Ya, halamannya kelihatan yang Bu Hanifah buka, teman-teman. ini kelihatan ya. Kelihatan Bu. Enggak, Bu. Saya enggak, Bu. R Di follow Sal, di follow Ibu Hanifahnya di pojok kanan itu di follow Sal. Ibu B. Hanifah Dina. Nanti kita lihat layar yang dia arahin. Follow. Ya, A ditambah B. Kemudian ini kita jumlahkan. Jadi di sini vektor satuannya di sini ada satuan dari X-nya itu tandanya ada I dan J-nya. Nah, ini kita jumlahkan ya. Jumlahnya itu yang ini kalau kita jumlahkan vektor satuan ini ya. Jadi A sama B-nya kita jumlahkan. Jadi di sini 4 ya. Loh, hilang lagi nih. Oke, ini terakhir nih. Ini terakhir ya. 2 ditambah 2 di sini besarnya adalah 4 ya. Si I-nya ini adalah 4. Kemudian yang J-nya ini masing-masing kita jumlahkan. 2 ditambah min 4. Ya, 2 ditambah min 4 itu adalah min 2. Min 2. Sorry. A tambah B tadi 4. Ya, 4 ditambah. Ini untuk yang Rx-nya ini 4. Jadi kalau kita tuliskan di sini A tambah B itu adalah 2 ditambah 2 I ya. Kemudian ditambah lagi 2 min 4. Ini yang J. Jadi 4I min 2J. Ya, jadi R 4I min 2J. Di mana ini adalah Rx-nya, yang ini RY-nya. Oh, ini nggak kelihatan ya? Ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kalau saya Kelihatan, nggak Bu. kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Kelihatan. Bu, kelihatan. Kelihatan tapi kecil. Kecil ya? Oke, sebentar. Lalu kita ditanyakan besarnya. Nah, besarnya. Kalau kita ditanyakan besarnya dari vektor ini, maka kalau besarnya ini yang 2J, yang 2J, besarnya ini adalah, nah, besarnya ini biasanya kita berikan tanda seperti ini, itu Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat, di mana tadi Rx itu yang 4I, ya, kemudian yang Y ini yang 2J. Nah, kalau kita kalikan, sebenarnya dia adalah 4I dikali dengan 4I kan? 4I dikali dengan 4I. 4I dikali dengan 4I. Nah, 4 dikali 4 itu adalah 16. Kalau I dikali I, karena dia sama, itu nilainya adalah 1. Jadi 16 dikali 1. Ya, jadi di sini 16, kemudian yang ini min 2 dikali min 2. Min 2 dikali min 2, biar sederhana saya tuliskan aja seperti ini. 4 kuadrat ditambah min 2
kuadrat sama dengan ya sekitar 4 kali 4 16. 16 ditambah 4 ya, akar 20 ya. Akar 20 ya kita bulatkan saja sekitar 4,5 ah. 4,5. Nah, ini adalah resultan untuk masing-masing dari vektor satuan. Kemudian kalau tan tetanya ya, tangen tetanya. Kalau kita ditanyakan biasanya dalam vektor satuan ini, tan teta sama dengan RY dibagi RX. Y-nya itu min 2 dibagi RX-nya itu adalah 4. Jadi sama dengan min 0,5. Nah, kali ini saya kasih tahu nih Bapak Ibu ya. Tangen inverse min 1 dari min 0,5 itu hasilnya sudutnya adalah min 27. Ya, min 27. Nah, sekarang tugasnya Bapak Ibu adalah mencari nanti ya, untuk minggu depan ini udah tahu nih. Gimana caranya di kalkulator hasilnya ini harus min 27. Nah, kangennya. Oke, itu dulu pembahasan kita hari ini untuk vektor. Nanti semua bahan-bahannya akan saya upload ya. Kemudian nanti ya adalah latihan seperti kemarin, simpel-simpel aja latihannya ya Bapak Ibu semuanya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Untuk tugas yang kemarin itu sudah masuk semua. Nanti saya upload nama-namanya yang sudah mengerjakan sehingga tahu yang belum atau lupa mengerjakan siapa ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi ya Bapak Ibu semuanya. Nanti saya kasih bahan kuliah dan linknya ya, link videonya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Bu, wabarakatuh. selamat Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu.